يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. في ليلة تتزيا بالنور والإشراق، جبريل جاء النبي يدعوه فوق البراق. هو النبي الأمين له الصعاب تهون، وقوله قول صدق فعله مأمون. أجب نداء السماء يا سيد الأنبياء، فوق البراق سريعا في رحلة الإسراء. وحين تم الوصول في القدس صلى الرسول، وكان خير رفيق للمصطفى جبريل. صلوا على المختار يحاط بالأنوار، عند الذين ارتجيه قد فاز بالأسرار. قد عاد يحمل فرضا 5 من الصلوات، ويملأ الأرض خيرا فيضا من البركات. وعاد فوق البراق من فوق 7 طباق، وعاد فوق البراق من فوق 7 طباق، يدعو لمن صدقوه بالفوز يوم التلاها. في ليلة تتزيا بالنور والإشراق، جبريل جاء النبي يدعوه فوق البراق. هو النبي الأمين له الصعاب تهون، وقوله قول صدق وفعله مأمون. أجب نداء السماء يا سيد الأنبياء، فوق البراق سريعا في رحلة الإسراء. وحين تم الوصول في القدس صلى الرسول، وكان خير رفيق للمصطفى جبريل. صلوا على المختار يحاط بالأنوار، عند الذين ارتجيه قد فاز بالأسرار. قد عاد يحمل فرضا 5 من الصلوات، ويملأ الأرض خيرا فيضا من البركات. وعاد فوق البراق من فوق 7 طباق، وعاد فوق البراق من فوق 7 طباق، يدعو لمن صدقوه بالفوز يوم التلاها. Assalamualaikum, Soli Soliha. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ingat ya, masih setia ya di depan Zoom-nya masing-masing ya. Insya Allah kita melanjutkan lagi materinya. Oh iya, tadi Ustadz mau tanya dulu nih. Tadi anak Soliha yang kamar mandi sudah datang?
Sudah pulang belum nih Solihah tadi tuh yang pipis kata Aku sudah. sudah siap lagi ya yang disampaikan Ustadz Imam tadi nih. Kita akan lanjutkan. Oke, Ustadz mau tanya. Sekarang kita naik ke langit berapa tadi ya? Ustadz lupa. 3. Ya. Langit ketiga. Langit ketiga. Insya Allah kita akan ke langit ketiga. Siap-siap ya. Oke, dipersiapkan lagi boroknya nih. Kita mau naik lagi. Baik, kita akan sama-sama lanjutkan materinya. Ustadz panggilkan kembali kepada Ustadz Imam, dipersilahkan. بالفوز يوم Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tadi sudah istirahat. Ada yang mungkin tadi minum, ada yang makan, ada yang ke kamar mandi. Mudah-mudahan tadi habis istirahat sampai sore hari ini masih semangat semuanya. Ustadz mau tanya, masih semangat semuanya? Masya Allah. Baik, coba Ustadz sebelum mulai lagi, Ustadz pengen dengar tagline Sekolah Hafiz Quran. Siap ya, Ustadz pengen dengar nih, seberapa semangatnya sudah jam sore. Oke, siap semuanya? Oke, pakai gerakannya juga dengan semangat. Siap ya? Ustadz mulai. Sekolah Hafiz Quran. Ya, kan anak solihah semuanya. Tadi alhamdulillah ya, kita sudah sama-sama mencoba merasakan kami perjalanan Nabi Muhammad SAW dengan menaiki buruk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian ada peristiwa-peristiwa yang terjadi, langit yang ke-1 dan yang kedua. Sekarang insya Allah kita akan coba bersama yang ketiga, ke langit yang ketiga. Kira-kira apa yang terjadi di langit yang ketiga? Kita simak sama-sama. Iya, di langit yang ketiga, Nabi SAW masih dengan bersama malaikat Jibril. Kemudian ketika hendak memasuki langit yang ketiga, sama ditanya kembali, siapa engkau? Dijawab sama malaikat Jibril, Jibril, siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah ia telah diutus? Dia telah diutus. Maka kemudian akhirnya dibukakan pintu langit yang ketiga, Nabi Muhammad masuk bersama malaikat Jibril. Dan seperti yang tadi, penduduk langit gembira dengan kedatangannya Nabi Muhammad SAW, sampai akhirnya disambut oleh salah seorang nabi. Nabi siapa namanya? Yusuf. Iya, Nabi Muhammad SAW disambut oleh Nabi Yusuf, dan kemudian Nabi Yusuf alaihissalam memberikan salam kepada dan mengucapkan selamat datang kepada Nabi dan saudara. Itu yang terjadi di langit yang ketiga. Kita kembali melangit ke langit yang keempat. Pada langit yang keempat, sama Nabi Muhammad, malaikat Jibril meminta izin kembali untuk masuk ke langit yang keempat. Jadi kita tahu bahwasanya langit itu penjagaannya ketat dan ada malaikat yang menjaga di setiap langitnya. Maka kemudian Nabi Muhammad ketika sudah memasuki dengan izin yang seperti tadi bersama malaikat Jibril, Nabi Muhammad kembali disambut oleh
Nabi Idris alaihi salam, dan kemudian mengatakan, selamat datang wahai saudaraku, wahai Nabi. Kemudian kembali kita melangit ke langit yang kelima. Ya, di langit yang kelima, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan malaikat Jibril dengan kendaraan buruknya, yang kalau adik-adik tahu nanti kita sama-sama bahas bahwasanya antara langit itu jaraknya sangat jauh. Dan kemudian ketika di pintu langit yang kelima kembali ditanya. Padahal ini pemimpinnya malaikat. Siapa engkau? Kata malaikat Jibril, aku Jibril. Siapa yang bersamamu? Aku bersama Muhammad. Apakah ia telah diutus? Iya, dia telah diutus. Maka kemudian akhirnya dibukakan pintu langit yang kelima dan Nabi Muhammad SAW disambut oleh Nabi Harun. Jadi diingat ya, di langit yang kelima disambut oleh Nabi Harun. Baik, kemudian, nah ini dia. Sampailah Nabi Muhammad SAW melangit bersama malaikat Jibril sampai di langit yang keenam. Ada yang tahu kira-kira di langit yang keenam bertemu dengan Nabi siapa? Musa. Ini. Iya, ketemu dengan Nabi Musa. Coba, Nabi Musa itu nabi yang seperti apa? Yang kisah seperti apa ya? Coba bantu ingatkan Ustaz. Bisa membelah laut. Bisa berubah menjadi membelah bisa berubah mengangkatnya menjadi ular. Lautan. Itu diantara mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Jadi Nabi Musa itu diantara mukjizatnya bisa membelah lautan dengan tongkatnya atas izin Allah. Tongkatnya bisa berubah menjadi ular dan memakan ular-ular yang lain, yang itu adalah ulah dari tukang sihir. Itu mukjizatnya Nabi Musa alaihi salam. Tapi meskipun, kira-kira hebat nggak kalau bisa membelah lautan yang begitu luas? Hebat atau tidak? Hebat. Iya. Hebat sekali. Satu orang aja Apa? Karena bisa membelah laut. Iya, mukjizat itu terjadi khusus hanya kepada Nabi. Dan tentunya atas izin siapa? Allah Subhanahu. Tapi adik-adik, tadi kan Nabi Musa itu hebat banget ya, bisa membelah lautan, bisa berubah menjadi ular tongkatnya. Nah, ketika sudah dilewatin oleh Nabi Muhammad SAW, ternyata Nabi Musa itu menangis. Padahal tadi begitu hebat kisahnya, tapi pada saat ini Nabi Musa alaihissalam itu menangis. Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa Nabi Musa itu nangis? Karena kedatangan Nabi Muhammad. Memang apa yang Nabi Muhammad sama Nabi Musa? Ya, jawabannya Karena pengikutnya lebih banyak Nabi Muhammad, Ustaz. Allah, barakallahu fiik. Siapa itu? Nanda. Masya Allah. Hebat semuanya. Barakallahu fiikum buat anak-anak santri solih dan solihah semuanya. Jawabannya, karena Nabi Musa itu iri sama Nabi Muhammad. Kenapa sih irinya? Iri karena ternyata umatnya Nabi Muhammad SAW itu lebih banyak yang masuk ke dalam surga, yang beriman sama Allah dan Nabi Muhammad SAW. Padahal yang lebih dulu hidupnya Nabi Musa atau Nabi Muhammad? Nabi Musa. Juga sudah. Ada yang tahu berapa usianya Nabi Muhammad? 63. Saja.
dengan nabi-nabi sebelumnya. Tapi dalam kehidupan yang 63 tahun ini dan bahkan sampai hari ini kita beriman sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, justru itulah yang membuat Muhammad iri kepada Nabi Musa, iri kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz mau tanya, kalau kita iri sama orang lain boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Sudah mendengar? Iya, kita tidak boleh iri. Tapi kok Nabi Musa iri tadi sama Nabi Muhammad? Kenapa? Tidak boleh. Iya. Enggak, Pak Ustaz. Iya, kita tidak boleh iri pada dua hal. Di antaranya adalah kita iri kepada orang-orang yang ternyata kebaikannya lebih banyak daripada kita. Jadi seharusnya iri kalau ternyata, oh kok adik aku hafalannya lebih banyak ya. Nah itu kita harus iri, kita harus berusaha biar kita bisa mengejar mereka. Kita harus iri, oh kok teman aku meskipun lagi uangnya sedikit tapi sedang bersedekah ya. Aku harus juga sama seperti dia. Nah itu adalah salah satu contoh iri yang diperbolehkan. Sebagaimana Nabi Musa iri terhadap apa yang didapatkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang terjadi di langit yang ke-6. Seru banget ya di langit ke-6 ya, bertemu dengan Nabi Musa. Sekarang kita coba melangit lagi ke puncak langit yang paling ujung. Langit yang keberapa? Tujuh. Langit ketujuh. Nah, di langit ketujuh ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sama seperti tadi ditanya bersama siapa, apakah telah diutus, lalu kemudian dibukakan pintunya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Ibrahim alaihis salam. Nah di langit yang ketujuh ini bertemu dengan Nabi Ibrahim. Apa julukannya? Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di langit yang ketujuh. Ada yang ingat gimana kisahnya Nabi Ibrahim? Seperti apa ya Nabi Ibrahim itu kisahnya? Dibakar. Terbakar kena api. Anaknya tapi nggak jadi. Digantiin dengan bom. Nggak jadi. Tapi ditolong sama Allah. Iya, itu salah satu yang terjadi kepada Nabi Ibrahim. Karena dimusuhi oleh anaknya. Kemudian ingin dibakar, tapi ternyata api tidak mampu untuk melukai Nabi Ibrahim alaihis salam. Nah, itu diantara mujizat para nabi. Bahkan sampai Nabi Musa tadi iri sama Nabi Muhammad. Dan itulah diantara mujizatnya Nabi Muhammad. Apa mujizatnya? Pertama, salah satunya Isra Mi'raj itu sendiri. Itu juga mujizat Nabi Muhammad. Luar biasa perjalanannya Nabi Muhammad dalam satu malam. Yang kedua apa? Meskipun nabinya sudah meninggal, tapi umatnya yang memeluk agama Islam, yang menyembah Allah Subhanahu wa taala terus bertambah. Padahal Nabi Muhammad SAW hidup lebih dari 14 abad yang lalu. Lebih dari 1.400 tahun. Tapi orang yang beriman terus bertambah kepada orang yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Itu yang membuat istimewanya Nabi Muhammad dari semua nabi-nabi yang lainnya. Pun kita tahu semua nabi adalah mulia. Nah, sekarang kita mencoba ke lokasi selanjutnya yang didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu kira-kira apa ya? Setelah dari bertemu Nabi Ibrahim. Langit yang ke-8. Emang ada yang ke-8? Ada enggak?
Enggak, cuma sampai 7. Ya, Tidak ada, Ustaz. langit itu 7 lapis. Nah, 7 langit aja, yang kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu melewati sebuah tempat yang namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Kok kayak mirip musola Ustadz deket rumah ya? Apa Baitul Ma'mur? Iya, apa? Baitul Ma'mur itu masjid langit yang ke-7, Ustaz. Malaikat masjid tapi 7. Iya. Dari Ka'bah tapi dari haram. Ustadz pengen dengar jawabannya dari Ananda Roshid. Jadi Baitul Masjid itu bangunan mirip Ka'bah tapi ada di langit ke-7. Nah, bangunan Baitul Ma'mur Ya, ini Masya Allah. atas Ka'bah. Iya, barakallahu fikum, Masya Allah. Coba kita semangatin dulu nih, jawabannya luar biasa dari Ananda Roshid. Tapi sebelum itu Ustadz pengen dengar satu lagi dari Yazid Abdurrahman. Semangat semuanya, Masya Allah. Sebentar Yazid, dibuka dulu mikrofonnya. Apa? Coba Yazid silakan. Sekali lagi Yazid, apa ya tadi? Masjid Aqsa. Nala Asma. Taib. Masya Allah. Barakallahu fikuma. Barakallahu fikum. Santri-santri SHQ semuanya. Masya Allah. Ya, Baitul Ma'mur itu adalah tempat ibadahnya para malaikat. Kalau kita di bumi ini ada namanya Ka'bah sebagai pusat untuk beribadahnya hamba-hamba Allah di kalangan manusia. Nah, di Baitul Ma'mur ini di langit yang ke-7 adalah tempat ibadahnya para malaikat. Dikisahkan, coba. Baitul Ma'mur itu setiap harinya ada 70.000 malaikat yang masuk ke dalam Baitul Ma'mur ini. Begitulah hamba-hamba Allah di kalangan malaikat. Malaikat itu selalu taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebentar lagi kita kepada puncak. Iya. Malaikat yang kita tahu kan cuma 10, tapi yang sholat di sana itu banyak banget malaikatnya. Iya, malaikat itu jumlahnya sangat banyak, tak terhingga. Bahkan terjadi di dalam sejarah-sejarah, dalam perang Badar, dalam perang Uhud, malaikat ikut turun membantu pasukan kaum muslimin, tentunya atas perintah siapa? Perintahnya Allah. Perintahnya Allah. Yang Ustaz bilang, malaikat tidak pernah membangkang terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun yang kita ketahui di antaranya yang disebutkan nama-nama malaikatnya di dalam hadis, yang kita ketahui di antaranya ada 10 malaikat yang sudah sama-sama kita hafal. Tapi jumlah malaikat itu banyak sekali, bahkan langit itu penuh dengan para malaikat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, barakallahu fiik untuk pertanyaannya. Sekarang kita akan bersiap-siap nih kepada tempat, sudah sampai, alhamdulillah. Tempat yang merupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh-jauh mendatangkan Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah ke Sidratul Muntaha. Bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Nabi siapa? Atau bertemu siapa? Tahu? Nabi Musa. Nabi Musa. Nabi Musa itu di langit yang ke? Ayo, siapa yang bisa bantu? Nabi Ibrahim. Nabi Nabi Musa di langit yang ke-6, Masya Allah. Nah, di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW itu bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disinilah Nabi Muhammad SAW mendapat hadiah terindah bagi Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Tadi masih ingat nggak
ketika di bumi, ketika berdakwah, Nabi itu sedih. Kenapa sedihnya? Kehilangan pamannya, kehilangan istrinya, kemudian dilempari batu oleh penduduk Taif sehingga sedih, dan kemudian Isra Mi'raj ini untuk menghibur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah memberikan hadiah. Apa hadiahnya? Ada yang tahu? Salat 5 waktu. Sholat. Iya, ingat sama-sama ya. Kira-kira apa hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi Muhammad dan umatnya? Dan hadiahnya ternyata adalah, kita baca sama-sama. Hadiahnya adalah 50 kali sholat dalam sehari. Ustaz tanya ulang ya. Apa hadiahnya dari untuk Nabi Muhammad? 50 dalam sehari. 50 kali. Tapi kok kita semuanya hari ini sholat 5 kali, berarti 45-nya kemana nih? Ayo, pada kemana ya? Nabi yang karena Nabi Muhammad minta, karena itu hadiah doang, enggak. Itu hadiah yang luar biasa dari Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti ini. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hadiah untuk Nabi Muhammad dan umatnya, yaitu sholat 50 kali, kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu turun ke langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Lalu Nabi Musa bertanya, apa yang Allah perintahkan, yang Allah hadiahkan kepadamu? Kemudian Nabi Muhammad menjawab, Allah memberikan hadiah, memerintahkan 50 kali sholat dalam sehari. Terus apa komentarnya Nabi Musa? Minta Jawaban. dikurangi sama Allah harokatnya, sholatnya. Masya Allah, semangat nih belajar tajwid dan tahsinnya ya. Siapa ya? Oke, jadi bukan 50 kali. Kemudian ketemu Musa, umatmu tidak akan mampu sholat 50 kali dalam sehari. Coba, kalau kita sholatnya 50 kali sehari, berarti kurang lebih sekitar setiap setengah jam atau 30 menit kita sholat terus. Nah, itulah diantara bentuk baiknya Allah, kasih sayangnya Allah terhadap umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian dikurangi 40 kali. Kemudian bertemu lagi, minta dikurangi lagi. Sampai dikurangi 30, 10, sampai kemudian 5 waktu. Nah, ketika sudah selesai sampai pada 5 waktu, Nabi Musa sempat berkata lagi kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, minta kurangi lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa? Kata Nabi Muhammad, aku malu untuk minta dikurang lagi terhadap perintah sholat yang 5 waktu ini. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah kepada umatnya Nabi Muhammad, kepada kita semuanya. Apa hadiahnya? Sholat 5 waktu dalam satu hari. Siapa yang di sini sholatnya sudah full 5 waktu, angkat tangannya. Ya Allah. Siapa yang kalau sholat sukanya berjamaah, tangan. Masya Allah. Sholat sendiri. Kalau sholat jamaah. Sholat berjamaah. Ya, Masya Allah. Jadi, sholat 5 waktu yang kita lakukan. Coba sama bantu Ustadz sebutin 5 nama waktu sholat yang kita kerjakan dari awal.
Yang pertama sholat apa? Subuh, duhur, asar, zuhur, asar, maghrib, isya. Oh. Ya, jadi sholat yang kita kerjakan ternyata ada oleh-oleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Muhammad yang pada saat itu pernah mengalami kesedihan. Jadi, kalau kita sedang ada kesedihan, kita sedang kecewa, kita sedang merasakan sakit, maka kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat. Mudah-mudahan dengan sholat itu menjadi penghibur diri kita dari kesedihan-kesedihan yang kita rasakan. Makanya mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang menjaga sholat. Jadi ya, setiap sholat ini adalah hadiah dari Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan anak soleh semuanya semangat untuk menjaga sholatnya, semangat menjaga hadiah yang Allah berikan kepada kita umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita akan cek sebenarnya next di halaman berikut kita sama-sama akan lihat berapa jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada yang tahu? Jawabannya kita lihat bareng-bareng. Ustadz juga nggak tahu nih. Kita lihat ya, kurang lebih perjalanannya adalah sejauh 1.500 kilometer. Beda negara. Kapan nyampainya kalau kita itu mah 10 hari kita nyampainya. Nah, dilihat ya. Di situ ada peta. Berarti jauh sekali, betul. Kalau kita sekarang, kalau ingat pada zaman itu belum ada kendaraan paling cepatnya adalah kuda. Kalau naik kuda dari Saudi Arabia, dari Masjidil Haram ke Palestina, yaitu Masjidil Aqsa, pasti berbulan-bulan. Pasti lebih dari dan memakan waktu yang sangat lama. Tetapi itulah mukjizatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejauh 1.500 kilometer. Oke, kemudian dengan perjalanan yang jauh ini, gak mungkin kan kalau kita itu naik mobil, pegel di jalan. Kalau kata yang dibahas Ustadz tadi ya, kita akan capek. Nah, itu adalah mukjizatnya Nabi Muhammad. Sekarang berapa jarak dari bumi ke langit yang ketujuh? Jaraknya adalah dari bumi tempatnya Nabi Muhammad ke langit yang ketujuh, melewati nabi-nabi yang tadi disebutkan. Sejauh 500 tahun perjalanan. Coba di sini berapa adik-adik semuanya? 8. 8 dari 500 berapa? Ini ya masih banyak kurangnya nih. Berarti apa? 81. 3.500 tahun, Ustaz. 3.500 tahun. Iya, Masya Allah. Iya, berarti menunjukkan perjalanan yang sangat jauh sekali, yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Mi'raj. Ya, ini adalah jarak dari bumi menuju kepada Arsy, tempatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikabarkan di dalam Al-Quran berada di atas Arsy, yaitu jaraknya 50.000 tahun perjalanan. Mungkin usia kita saja tidak sampai segitu, tetapi itulah saking jauhnya perjalanan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ustadz mau tanya, kan tadi sangat jauh banget perjalanannya. Dari antar negara aja jauh ya. Dari Saudi Arabia ke Palestina itu jauh sekali. Nah, Ustadz mau tanya, kok bisa Nabi Muhammad SAW menempuh perjalanan yang begitu jauh hanya dalam 1 malam? Bayangin, malam itu dimulai dari kapan? Dari terbenam matahari sampai dengan terbitnya fajar.
hanya dalam kurang lebih 10 jam saja. Nabi Muhammad SAW mampu menempuh perjalanan yang tadi disebutkan. Nah, pertanyaannya apakah itu hanya lewat mimpi makanya bisa terjadi? Mimpi atau bukan ya? Bukan. Bukan. Itu. Bukan. 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 Benar-benar melakukan perjalanan yang telah disebutkan dari Masjidil Haram sampai akhirnya pada di Masjidil Aqsa dan sampai balik lagi ke muka bumi ini. Baik, nah dari peristiwa tadi kita tahu ketika kita menceritakan ketika Nabi Muhammad sampai di muka bumi, tahu nggak adik-adik? Ketika Nabi Muhammad sudah sampai di bumi, Nabi Muhammad itu menceritakan peristiwa tadi kepada orang-orang yang berada di Makkah. Kira-kira orang-orang pada percaya atau tidak? Tidak. Iya. Orang-orang tidak percaya. Ada yang percaya. Ya, karena seakan-akan mustahil dengan kendaraan yang ada pada saat itu untuk menempuh perjalanan yang sangat jauh. Sampai akhirnya apa? Orang-orang kafir membenci Nabi Muhammad SAW. Orang-orang mukmin yang sudah beriman sama Nabi Muhammad SAW akhirnya pada semuanya ragu terhadap Nabi Muhammad SAW. Hampir-hampir mereka tidak jadi beriman kepada Nabi. Semua penduduk Makkah pada saat itu tidak percaya tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Tidak percaya lagi sama Nabi Muhammad SAW dan tersisa satu orang yang ingin ditanya apakah ia percaya atau tidak. Kalau satu orang ini percaya, akan kembali orang-orang yang beriman mengimani Nabi Muhammad. Tapi kalau orang ini saja sudah tidak percaya, maka orang-orang pasti akan kemudian meragukan Nabi Muhammad SAW. Kira-kira satu orang ini siapa yang ditanya untuk Abu Bakar. kan? Radhiyallahu anhu. Nah, karena sebab inilah Abu Bakar itu dijuluki dengan As-Siddiq, orang yang membenarkan. Jadi As-Siddiq itu julukannya ya. Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Julukannya As-Siddiq, orang yang membenarkan. Bahkan apa? Kata Abu Bakar, kalaulah Nabi Muhammad mengatakan sesuatu yang mungkin lebih aneh lagi, pasti aku akan percaya sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Orang-orang yang beriman yang tadinya ragu kembali yakin beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekarang apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari Isra Mi'raj ini? Yang pertama, bahwasanya Isra dan Mi'raj ini bukti dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di layar seperti ini ya, tanda-tanda kebesaran Allah. Meskipun jauh, meskipun sangat jauh antara langit satu dengan yang lainnya, tapi kalau Allah sudah berkuasa, pasti akan terjadi. Kata Allah, kun fayakun. Kata Allah, jadi, maka terjadilah. Meskipun jarak itu sangat jauh. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dua tempat. Apa itu? Yang di bumi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Tandanya apa? Tandanya dua tempat ini memiliki keutamaan yang begitu besar. Jadi disebutkan kalau kita itu sholat di Masjidil Haram, maka itu memiliki keutamaan seperti 100.000 dibanding dengan di tempat lainnya. Dan kalau seorang itu sholat di Masjidil Aqsa,
maka itu seperti dengan 500 sholat di masjid yang lainnya. Maka mudah-mudahan Ustadz, anak solih dan solihah, ustazah dan semua yang menyaksikan ini, Allah beri kemudahan untuk bisa mengunjungi Masjidil Haram, Masjid Haramain, dan Masjidil Aqsa. Karena Masjidil Aqsa juga bagian dari kita kaum muslimin. Kenapa? Para nabi itu banyak berasal dari Palestina. Nabi Muhammad pernah sholat di Masjidil Aqsa. Maka mudah-mudahan kita semuanya termotivasi untuk bisa ke sana, merasakan bagaimana tempat sejarah Nabi SAW melakukan Isra dan Mi'raj. Selanjutnya, pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, bahwasanya keistimewaan sholat dengan disyariatkannya melalui peristiwa Mi'raj menunjukkan pentingnya kedudukan sholat di dalam Islam. Bayangin, Allah untuk menghadiahkan sholat perlu untuk menjalankan Nabi SAW dengan hikmahnya dari bumi menuju langit, baru kemudian diperintahkan sholat. Makanya adik-adik semuanya, kita tetap semangat menjaga sholatnya, karena ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, yang ini adalah yang terakhir, dan kalau kita rincikan sangat banyak sekali. Yang keempat, peristiwa Isra dan Mi'raj ini menunjukkan utamaan Nabi Muhammad SAW di antara para nabi yang lainnya, meskipun usia Nabi SAW tadi hanya 63 tahun, tetapi ia menjadi nabi yang paling mulia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memilihnya untuk mengemban amanah dengan kitabnya itu adalah Al-Quran. Mudah-mudahan adik-adik semuanya, anak solih dan solihah menjadi mulia bersama Al-Quran. Tetap semangat semuanya untuk terus belajar menghafal Al-Quran. Sampai di sini. Ya, dari Ustadz cukup dulu sampai di sini. Mudah-mudahan peristiwa Isra Mi'raj ini mengingatkan kita tentang apa yang pernah terjadi kepada Nabi Muhammad SAW berapa abad yang lalu. Jadi ada yang tahu ini bulan apa? Pada hari ini kita masuk di bulan apa? Februari. Bulan Rajab, Masya Allah. Nah, bulan Rajab ini adalah bulan terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj beberapa abad yang lalu. Jadi kita bisa mengambil hikmah, mengingat apa-apa yang pernah terjadi kepada Muhammad SAW. Coba Ustaz mau tanya, dari bulan Rajab ini menuju bulan Ramadan sisa berapa bulan atau berapa hari lagi? Ada yang tahu? 2 bulan lagi, Ustaz. 2 bulan. Baik. 2 bulan lagi. 2 bulan. Setelah bulan Rajab, bulan Syaban. 2 bulan. April. Syaban. Setelah Syaban bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ilahi kami semua, Ustadz, Ustazah, anak solih dan solihah di bulan Rajab dan bulan Syaban. Semoga mudah-mudahan Allah sampaikan kita semuanya di bulan Ramadan, bulan kemuliaan, bulannya Al-Quran. Ustadz cukupkan dari Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nanya. Hafid Quran. Semuanya terasa ya ujung acara. Sama-sama akhiri dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah.
Allahumma teman-teman dari Ustaz Iman. Terima kasih Ustaz Asma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.